Teman Kelana pasti tahu soal kanibalisme atau memakan sesama. Sebenarnya, manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan kanibalisme. Kalau teman Kelana sering menggigit jaringan kulit mati di jari atau menggigit dan memakan kuku-kuku jari tangan, itu sebenarnya juga kanibalisme, memakan diri sendiri. Kalaupun teman-teman berpikir kanibalisme itu sebagai sesuatu yang lebih luas, ya sesederhana menggigit-gigit kulit mati atau kuku, mungkin teman-teman berpikir itu dilakukan oleh hewan, belalang sembah misalnya, atau laba-laba black widow. Kalaupun teman-teman berpikir soal itu dilakukan oleh manusia, mungkin teman Kelana berpikir itu sesuatu yang dilakukan di masa lampau oleh suku-suku pedalaman yang terisolir. Teman Kelana, dalam podcast Bau Tanah kali ini, saya akan bercerita tentang seseorang yang pernah membuat heboh Indonesia di tahun 2003, Sumanto. Sumanto itu lahir tanggal 3 Maret 1972. Jadi sekarang beliau berusia 52 tahun. Hanya setahun lebih tua dari saya. Tidak ada yang istimewa. Sumanto lahir tanggal 3 Maret 1972. Jadi saat ini, di 2024, beliau berusia 52 tahun. Sumanto itu anak dari pasangan Nuryadi Karta dan ibunya bernama Sanen. Sebenarnya keluarga Sumanto itu berkecukupan karena kakeknya memiliki harta warisan yang tidak bisa dibilang sedikit. Tidak ada yang istimewa dalam masa kanak-kanak Sumanto. Ya, dia sekolah seperti pada umumnya anak-anak yang lain. Dia hanya pernah mengulang kelas 6 SD karena nilainya tidak cukup untuk masuk ke SMP yang dia inginkan. Tapi setelah mengulang setahun, lulus, dia akhirnya bisa masuk ke salah satu SMP seperti yang dia inginkan. Tidak ada yang berbeda dengan masa kanak-kanak Sumanto. Selayaknya orang di desanya, ya dia mengembala ternak, ngarit, bermain seperti layaknya anak-anak. Namun keluarga Sumanto yang sebelumnya berkecukupan pada akhirnya mengalami penurunan secara ekonomi. Satu persatu harta mereka dijual. Hal tersebut juga mengakibatkan Sumanto putus sekolah. Setelah putus sekolah, Sumanto di usia yang masih sangat belia, dia memutuskan untuk merantau ke Sumatera, ke Lampung. Di Lampung, Sumanto sempat menikah dengan Sutrimah, namun pernikahan mereka tidak langgeng. Disinyalir karena Sumanto kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kemudian Sumanto bercerai dengan Sutrimah. Namun tidak lama setelah Sumanto bercerai dengan Sutrimah, tepatnya setahun setelah Sumanto bercerai, Sumanto menikah lagi dengan seorang janda bernama Tugiem. Dari pernikahan ini Sumanto memiliki seorang anak. Namun karena Sumanto ya seperti di pernikahan sebelumnya kerap melakukan kekerasan, Sumanto dan Tugiem pun pada akhirnya bercerai. Nah, setelah bercerai ini, Sumanto mengalami depresi. Sumanto ketemu dengan seseorang yang bernama Taslim. Dari Taslim, Sumanto belajar tentang ilmu kebatinan. Meskipun masih simpang siur, dipercaya bahwa Taslim ini mengajarkan Sumanto ilmu hitam. Ilmu hitam yang diajarkan Taslim ini konon bisa membuat Sumanto itu kebal, tidak mempan senjata. Kemudian juga bisa membuat Sumanto awet muda, berusia panjang. Bukan hanya itu, bahkan disinyalir Taslim juga mengajarkan ilmu yang bisa membuat Sumanto mampu menghidupkan orang mati. Ya, tidak masuk akal memang. Tapi mungkin karena dalam kondisi depresi, Sumanto mengikuti semua yang diajarkan Taslim. Taslim juga memberi syarat untuk Sumanto mendapatkan semua ilmu itu. Sumanto harus memakan 7 orang. Nah, dari sini aktivitas kanibalisme Sumanto mulai tumbuh. Sumanto akhirnya mendapatkan korban. Korban pertama adalah teman kantornya. Saat itu Sumanto kerja di ladang tebu. Teman kerja Sumanto itu tidak dijelaskan apakah Sumanto membunuh teman kerjanya lalu memakannya atau teman kerjanya ini sudah meninggal. Kemudian Sumanto menggali kuburnya, kemudian memakan teman kerjanya. Yang jelas korban pertamanya Sumanto adalah teman kerjanya di ladang tebu. Kemudian ini berdasarkan cerita dari Sumanto ya. Sumanto memakan seseorang yang hendak merampoknya.
Jadi Alkisah menurut Sumanto, ada seseorang yang ingin merampok Sumanto di sebuah jalan sepi. Dan Sumanto melakukan perlawanan. Bukan cuma sekedar perlawanan, karena setelah mereka berkelahi, Sumanto memenangkan perkelahian itu. Setelah Sumanto menang, rampok ini dia bunuh. Setelah dia bunuh sebagian tubuhnya, setelah rampok ini berhasil diselesaikan oleh Sumanto. Sumanto kemudian memotong-motong bagian tubuhnya. Ada beberapa yang dibawa pulang oleh Sumanto. Sisanya seperti organ dalam, tulang-tulang dan kepala. Itu dikubur oleh Sumanto. Dan bagian-bagian yang dibawa pulang oleh Sumanto kemudian dia makan. Menurut penuturan Sumanto, tidak semua dia masak. Bahkan ada beberapa itu yang dia makan secara mentah. Saya nggak bisa ngebayangkan gimana rasanya, karena tiap kali saya membayangkan, saya pasti merasa jijik gitu. Bahkan mungkin setelah membawakan ini, saya juga nggak akan bisa makan daging gitu. Jadi ya seperti itu, teman-teman bisa membayangkan bagaimana ngerinya itu. Mungkin kita untuk sekedar melukai seseorang aja kita berpikir dua kali. Kita untuk membunuh aja mungkin tidak berpikir. Tapi Sumanto bukan cuma membunuh. Setelah dibunuh, beberapa bagian tubuhnya dimakan. Saya benar-benar nggak bisa membayangkan hal seperti ini. Tapi ya, kedua kasus itu, ketika Sumanto memakan korban pertama dan kedua, itu tidak pernah terbongkar. Tetap aja, tetap menjadi rahasia Sumanto. Cerita Sumanto memakan manusia, kanibalisme, itu mulai terungkap ketika Sumanto pada akhirnya pulang ke desanya. Di desanya Sumanto itu hidup miskin. Dia hanya tinggal di gubuk reot. Benar-benar kehidupan yang jauh dari kata layak. Karena menurut tetangga-tetangganya, Sumanto kerap mendapat bantuan dari tetangga-tetangganya. Ya, tetangga-tetangganya peduli dengan keadaan Sumanto. Itu kenapa mereka juga tidak keberatan untuk mengantarkan makanan. Sekali lagi ini adalah anomali dalam kanibalisme ya. Karena yang dimakan adalah mayat. Mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin sama seperti kita makan ayam tiren ya. Ayam mati kemarin, itu kan juga suatu yang anomali. Sama ini juga anomali dalam dunia kanibalisme. Sumanto menunggu hari gelap. Setelah hari gelap, dengan menaiki sepedanya, Sumanto menuju ke makam Mbok Rina. Sumanto membongkar makam Mbok Rina. Dan yang luar biasanya, Sumanto itu menggali kuburan Mbok Rina hanya dengan tangan kosong. Bukan pekerjaan sederhana pastinya. Setelah Sumanto menggali dengan tangan dan mencapai jenazah Mbok Rina itu Sumanto keluarkan. Taruh di atas, di luar makam, Sumanto mengeluarkan jasad Mbok Rina dari kain kafannya dan dibawa pulang dengan menggunakan sepeda. Setelah sampai rumah, jenazah Mbok Rina dipotong-potong oleh Sumanto. Tidak semua bagian itu Sumanto simpan. Yang pasti organ dalamnya itu dibiarkan utuh oleh Sumanto. Sisa dari jasad Mbok Rina itu Sumanto makamkan. Sementara yang dia simpan itu dimasak oleh Sumanto. Dan gilanya lagi, bahkan Sumanto menawarkan daging dari Mbok Rina ini ke ayahnya. Waktu itu Sumanto mengaku kalau itu adalah daging kambing dan dimakan oleh ayahnya tanpa tahu bahwa itu adalah daging dari Mbok Rina. Sumanto masa mereka berdua makan seperti daging kambing mungkin. Namun pada saat yang bersamaan ketika Sumanto memakan daging dari Mbok Rina, desa itu heboh. Kenapa heboh? Karena makam Mbok Rina yang dibongkar oleh Sumanto itu tidak dirapikan kembali oleh Sumanto. Makamnya acak-acakan dan kain kafannya itu di luar. Dan jenazahnya hilang. Pastinya satu desa akan heboh kan dengan kejadian seperti itu. Heboh, kemudian pada akhirnya polisi harus turun tangan. Nah saat itu penduduk desa itu langsung mencurigai Sumanto. Karena memang Sumanto dari kecil, karena dia tumbuh di desa itu terkenal nakal. Dan mungkin juga perilaku Sumanto itu gerak-geriknya mencurigakan. Dia tidak merasa melakukan kesalahan. Bahkan Sumanto sempat menawarkan daging Mbok Rina kepada para polisi yang tengah menyelidiki dan mengolah TKP.